Lalu, sang dukun pun membawa Alan ke sebuah kuil, di mana di kuil tersebut Alan dipukuli habis-habisan di bagian leher, bahu, kepala dengan menggunakan parang. Hai teman-teman, thank you so much for all of you guys yang udah mau klik video kelima aku. Buat teman-teman yang masih baru di channel ini, kenalin, nama aku Balkis Nazar and welcome to my channel. Teman-teman udah penasaran gak sama cerita apa sih yang bakalan aku bawain di video kali ini? Topik kali ini agak sedikit global teman-teman, dimana topik kali ini berlatar tempat di Uganda. Tapi seperti biasa teman-teman, before we proceed to the story, let us change the vibe. Nah, karena tadi aku udah mention tentang Ugandanya nih teman-teman, jadinya aku pengen membahas tentang Uganda terlebih dahulu. In case nih ya, ada dari teman-teman yang gak tahu di mana sih sebenarnya Uganda itu. Republik Uganda, negara yang mendapat julukan Mutiara Afrika ini, adalah sebuah negara yang berada di Afrika Timur dengan jumlah penduduk sekitar 42 juta. Teman-teman masih ingat gak? Di video ketigaku, aku udah membahas tentang seorang serial killer di mana seorang dukun dengan tega membunuh 42 wanita hanya untuk dijadikan tumbal untuk meraih kesaktiannya. Tapi nih teman-teman, nggak cuman di Indonesia aja ada hal tumbal-menumbal. Di Uganda juga ada teman-teman. Sebenarnya ini bukan simple story buat diceritakan, tapi aku akan mencoba untuk menceritakan ke teman-teman semaksimal dan sesimpel mungkin sesuai dengan yang aku baca dari beberapa sumber. Jadi gini teman-teman, masyarakat yang ada di Uganda percaya bahwa penyihir dan dukun adalah dua hal yang berbeda, walaupun keduanya sama-sama menggunakan sihir. Menurut mereka, penyihir atau witches mengeluarkan mantra jahat, sedangkan dukun atau witch doctors mereka mengeluarkan pengobatan untuk menyembuhkan efek sihir yang dikeluarkan penyihir. Dan yang paling aneh nih teman-teman, masyarakat Uganda percaya bahwa penyakit AIDS disebabkan oleh mantra jahat yang dikeluarkan oleh penyihir. Mereka juga percaya bahwa hanya dukunlah yang dapat mengobati orang yang terkena AIDS ini. Jumlah dukun di Uganda juga nggak main-main teman-teman. Diestimasikan terdapat 3 juta dukun di Uganda. Yang mengerikannya nih teman-teman, mereka juga percaya bahwa ada kekuatan sihir dari pertumpahan darah. Biasanya darah itu ditumpahkan oleh hewan yang dikorbankan di kuil. Tapi nih teman-teman, karena para dukun ini sangat menginginkan kekuatan sihir yang lebih besar, jadinya mereka beralih teman-teman. Dari yang pertama mengorbankan hewan, mereka beralih ke pertumpahan darah manusia. And the shocking part is, 80% masyarakat yang ada di Uganda percaya dengan dukun seperti ini teman-teman. Mereka juga percaya bahwa ritual ini bisa membuat orang menjadi kaya dan menjauhkan mereka dari segala penyakit. Karena tingkat kemiskinan di Uganda semakin tinggi, jadinya dukun dengan ritual yang sangat mengerikan ini sangat diminati oleh orang-orang yang menginginkan jalan pintas untuk menuju sukses. Seiring meningkatnya peminat terhadap para dukun ini teman-teman, meningkat juga angka korban dari ritual brutal ini. Korban dari ritual ini kebanyakan adalah anak-anak kecil teman-teman, karena anak kecil dianggap lebih lemah dan memudahkan para dukun untuk menjalankan ritualnya. Tidak hanya itu teman-teman, alasan lain mengapa para dukun ini banyak menargetkan anak-anak itu karena mereka menganggap bahwa anak-anak masih polos dan juga masih suci teman-teman. Bahkan banyak anak-anak yang ditumbalkan oleh keluarga mereka sendiri yang sangat membutuhkan uang. Mereka percaya bahwa kehidupan seorang anak berharga mahal dan dapat memberikan uang instan untuk keluarga yang sedang kesulitan. Ini nih teman-teman, bagian yang sangat mengerikan. So, prepare yourself. Ketika seorang anak dikorbankan, dukun dan kaki tangannya lah pada umumnya yang melakukan seluruh proses. Ini termasuk
perburuan penyihir, penculikan, diikuti dengan pengangkatan bagian tubuh tertentu, pembuatan ramuan, dan terakhir jika diperlukan pembuangan tubuh anak. Pengangkatan bagian tubuh sesuai dengan jenis hasil yang diinginkan teman-teman. Paling sering nih ya teman-teman, bagian kepala, lidah, anggota badan, alat vital, gigi, mata, dan organ yang lainnya dicabut. Gak bisa bayangin lagi sih. Oh my god, I can't imagine. Anak tersebut biasanya masih hidup saat proses pemindahan. Jadi gini teman-teman, darah yang dihasilkan dari proses pengangkatan tubuh anak akan dikubur atau disiram ke tanaman. Ini akan digunakan di tempat di mana kesuksesan, penyembuhan, kekayaan diinginkan teman-teman. Angka-angka juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil anak yang menjadi korban dari ritual brutal ini yang dapat bertahan hidup teman-teman. Dalam kasus lain teman-teman, ada yang lebih gila lagi sih, di mana seorang anak dalam keadaan hidup dikubur di bawah fondasi bangunan dengan tujuan agar membawa keberuntungan bagi bangunan baru tersebut. Gak masuk akal, ya Allah, ya Rob. Nah, untuk kasus anak-anak yang selamat dari ritual brutal ini, rata-rata mengalami traumatis berat teman-teman. Dan juga teman-teman, kebanyakan dari korban yang selamat, mereka memiliki luka besar di seluruh tubuh, terutama bagian leher dan kepala. Terkadang nih teman-teman, keluarga dari korban yang selamat juga terpengaruh, di mana orang tua sering kesulitan untuk membiayai pengobatan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sebenarnya, semua hal brutal ini berawal dari satu hal teman-teman, yaitu desire of wealth, atau keinginan untuk menjadi kaya. Jadi teman-teman, di Uganda terdapat perbedaan besar antara kaum elit dan kaum menengah ke bawah. Hampir tidak mungkin untuk seseorang yang lahir dari keluarga miskin untuk bisa menaiki tangga sosial teman-teman. Apalagi dengan korupsi yang terjadi di negaranya, membuat pemerintah kehilangan arah yang menyebabkan ketidakpuasan dan frustasi terhadap rakyat Uganda. Dalam lingkungan seperti itulah teman-teman, para dukun ini berkembang pesat. Elit kecil yang memperoleh kekayaan dalam waktu relatif singkat selama ledakan ekonomi di Uganda pada awal abad ke-21 merupakan salah satu contoh yang dipromosikan oleh para dukun ini teman-teman. Berita BBC menyelidiki seorang anak laki-laki yang berumur 7 tahun yang bernama Alan Sembatia. Alan Sembatia diserang oleh dukun lokal saat ia sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Lalu, sang dukun pun membawa Alan ke sebuah kuil, di mana di kuil tersebut Alan dipukuli habis-habisan di bagian leher, bahu, kepala dengan menggunakan parang. Dan yang paling buruknya nih teman-teman, one of his testicles were removed, dan dia ditinggalin begitu aja di semak-semak. Alhamdulillah dia masih bisa selamat teman-teman, tapi sayangnya dia harus mengalami koma selama sebulan. Memang sih teman-teman, dukun setempat mengakui hal ini, tapi kasusnya masih tertunda karena penyelidikan yang lambat dan adanya dugaan korupsi. Keluarga Alan pun memutuskan untuk pindah rumah dan pindah pekerjaan untuk mengatasi trauma yang dialami oleh Alan. Setelah membahas tentang korban nih teman-teman, mari kita bahas tentang mantan pelakunya. Paulino Angela, seorang mantan dukun di Uganda ini, berhenti dari pekerjaannya pada tahun 1960. Sejak memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya, dia mendedikasikan waktunya untuk mengubah 2.400 dukun lainnya untuk meninggalkan pekerjaan sebagai dukun. Dia juga pernah mengaku bahwa dia telah membunuh 70 anak, termasuk anaknya sendiri yang berumur 10 tahun di masa lalunya.
Statistik pengorbanan anak sulit diukur secara akurat di Uganda. Selama tahun 2007 sampai 2008, ada peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan. The African Network for the Prevention and Protection Against Abuse and Neglect pernah melaporkan bahwa sekitar 3.000 anak hilang dari rumah mereka per tahunnya. Setelah mendengar ini, pasti teman-teman bertanya-tanya, terus apa sih yang telah dilakukan oleh negaranya untuk men-stop ritual ini? Saat ini, kasus pengorbanan manusia di Uganda dituntut sebagai pembunuhan berdasarkan Undang-Undang KUHP. Kasus-kasus ini memiliki sifat yang unik, sehingga tindak pidana pembunuhan tidak cukup untuk menangani praktiknya. Sebuah pernyataan dari kepolisian yang ada di Uganda mengatakan bahwa ada 87 kasus yang terdaftar selama 8 tahun di seluruh negeri. Tetapi hanya 23 yang diajukan ke pengadilan tinggi dan hanya 2 orang yang dihukum. Perhatian medialah yang membuat pemerintah Uganda di bawah tekanan. Hal ini menghasilkan pembentukan Satuan Tugas Resmi Pemerintah, RU baru, dan juga amandemen 2016. Sebenarnya teman-teman, tumbal-menumbal anak ini masih terjadi di Uganda. Tapi ya, angkanya sudah menurun. Kita harap dengan bantuan seluruh pihak, kita bisa menghentikan aktivitas brutal ini. John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat, pernah mengatakan, "Children are the world's most valuable resource and its best hope for the future." Atau dalam bahasa Indonesianya teman-teman, anak-anak adalah sumber daya paling berharga di dunia dan harapan terbaik untuk masa depan. Oke teman-teman, kata-kata dari John F. Kennedy itu menutup cerita kita di video kali ini. Sebelumnya teman-teman, buat teman-teman yang ingin berpendapat tentang topik kita kali ini, monggo male-male buat komen down below. Aku bakalan seneng banget teman-teman untuk bacain pendapat-pendapat kalian. Oke, aku pamit dulu. I'm so sorry if there is mistake in this video. Bye bye. Thank you for watching. See you on my next video.